Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara, Jemaat Bapos GKI Taman Yasmin, dan para simpatisan yang diberkati Tuhan Yesus. Dalam berbagai pergumulan hidup yang kita alami, seringkali menjadi seperti Paulus. Kita protes karena keadaan tidak sesuai dengan harapan kita. Hal ini terjadi karena kita abai atas keterbatasan kemampuan pikiran kita untuk memahami pikiran Allah. Hari ini, mari kita belajar bersama bagaimana kita dapat memahami pikiran dan rancangan Allah terhadap kita ciptaannya. Ibadah pada pagi hari ini dengan tema memahami yang dipikirkan Allah, dengan tujuan yang pertama untuk mengetahui apa yang menjadi kehendak Allah untuk dilakukan dalam kehidupan keimanan kita. Yang kedua, umat diajak menghayati bahwa memahami pikiran Allah adalah sebuah proses yang harus terjadi dalam sepanjang kehidupan kita. Dan yang ketiga, umat dapat mewujudkan kehendak Allah untuk hidup dalam kasih di dalam kehidupan kita. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini akan dilayankan oleh Ibu Pendeta Obertina Yohanes dari Gereja Pasundan, Bandung. Mari kita memasuki ibadah dengan kekudusan dan ketulusan hati kita. Jemaat diundang berdiri, kita nyanyikan kidung pujian dari PKJ 22 bait pertama sampai ketiga. Marilah kita siapkan hati kita.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal dan selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Saudara-saudara, nas yang akan memandu kita dalam ibadah kita dan perenungan kita pada hari ini, Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita merendahkan diri dan mengakui segala kesalahan dan dosa yang kita perbuat di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami mengaku bahwa ketika kami tertekan oleh pergumulan hidup, kami sering hilang kepercayaan dan pengharapan kepadamu. Ketika kami dalam keadaan susah, kami seringkali sulit berbuat baik kepada orang lain. Ketika kami stres dengan keadaan kami, seringkali kami sulit bersikap ramah dan berkata-kata dengan baik. Karena itu, ya Allah, kiranya Engkau yang melihat semua perbuatan kami yang kurang baik kepada sesama kami, kepada orang-orang yang kami kasihi, bahkan terkadang kepada orang yang tidak kami kenal. Kiranya Engkau mendengar pengakuan kami, baik yang kami ucapkan maupun yang tidak kami ucapkan. Di dalam Kristus Yesus kami mohon, ampunilah kami, ya Allah. Amin. Saudara-saudara sekalian, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar berita anugerah yang terambil dari surat 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19 demikian bunyinya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba
yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara-saudara, demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai. Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari yang baik. Meskipun kami masih belum bisa bertemu secara langsung dan berjumpa melalui virtual, tapi kami bersyukur karena Tuhan memberi kami waktu untuk membaca, merenungkan dan mempelajari bersama firman Tuhan. Kiranya Roh Tuhan menolong kami supaya kami mampu menghayati, memahami dengan baik firman Tuhan yang kudus ini. Berkati juga hamba Tuhan yang akan melayani kami supaya di dalam keterbatasannya sebagai manusia kami bisa memahami apa yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan memohon pertolongan untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Amin. Mazmur antar bacaan diambil dari Mazmur 26 ayat pertama sampai 8 yang berbunyi demikian. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbah-Mu ya Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring, dan menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam.
Saudara-saudara, saya akan membaca dari Injil Matius pasalnya yang ke-16 ayat 21 sampai dengan 28. Injil Matius pasal 16 ayat 21 sampai 28 demikian. Pemberitaan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikutinya. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang-orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Saudara-saudara, demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, bagaimana kabar Anda sekalian selama 7 bulan masa pandemi COVID-19 ini? Saya percaya pasti ada yang berubah ya di dalam hidup Anda. Tinggal sekarang persoalannya, apakah perubahan itu ke arah sesuatu yang buruk atau sebaliknya ke arah yang baik. Bagi banyak orang, Bapak Ibu Saudara, mungkin termasuk saudara-saudara juga, termasuk bagi saya, pandemi ini adalah suatu interupsi yang tidak menyenangkan. Dia membawa kecemasan, kepanikan, dan juga perasaan khawatir, baik tentang masa kini maupun masa depan kita. Karena pandemi COVID-19 ini, Bapak Ibu dan Saudara, semua yang sudah kita rencanakan akan kita lakukan sepanjang tahun ini tiba-tiba harus batal dan mungkin berubah sama sekali dan memerlukan penyesuaian yang sangat luar biasa. Bahkan program-program yang sudah direncanakan secara detail mendadak harus dibatalkan atau dirubah. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ternyata dalam masa pandemi ini saya disadarkan bahwa apa yang sudah kita pikir, apa yang sudah kita rancang, apa yang sudah kita rencanakan dan kita kira itu baik, ternyata bisa berubah begitu saja secara drastis. Dan pada masa pandemi COVID ini, salah satu penyebabnya adalah virus corona yang menjadi penyebab dari COVID-19. Lalu bagaimana biasanya kita merespon, Bapak Ibu dan Saudara? Kita seringkali marah ya pada situasi ini. Ini tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Ini berbeda dari yang sudah saya rancangkan, dan seterusnya dan seterusnya. Kita mungkin juga protes kepada Allah, mungkin juga merasa kesal dengan diri sendiri, dengan orang lain. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya kira demikian juga kecenderungan ketika kita berelasi dengan Allah.
Kita seringkali mengharapkan sesuatu yang luar biasa. Kita mengharapkan sesuatu yang spektakuler dari Allah. Kita percaya bahwa Dia baik, dan karena kebaikannya itu Dia akan memberikan apapun yang kita minta. Dan kita seringkali tidak mau menerima kalau yang kita pikirkan, yang kita minta, yang kita rancang itu ternyata tidak sesuai dengan kehendak Allah, dan karena itu tidak terjadi di dalam hidup kita. Kita mungkin juga protes kepada Allah karena yang kita rancangkan itu gagal. Atau jangan-jangan kita juga menuduh Allah, ya, Allah tidak mengasihi saya, Allah hanya memberi yang buruk kepada saya, atau Allah pilih kasih kepada umatnya, Dia memberkati orang lain tapi tidak memberkati saya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita mungkin seringkali menjadi seperti Petrus, ya. Petrus sebenarnya telah mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, dan pada waktu itu tibalah waktunya Yesus menerangkan bahwa Ia adalah Mesias juga. Tetapi Yesus adalah Mesias yang sama sekali berbeda dengan yang dipikirkan oleh Petrus maupun orang Yahudi pada umumnya pada waktu itu. Pada waktu itu orang-orang Yahudi berpendirian, berpikiran bahwa Mesias mestinya adalah raja orang Israel yang hendak mengalahkan musuh-musuh Israel dengan gampang dan dengan sangat gemilang. Nah, Yesus yang adalah Mesias itu tidak seperti itu, Bapak, Ibu, dan saudara. Karena itu Petrus menegur Yesus ketika Yesus mengatakan sebagai Mesias Dia akan mati, Dia akan dibunuh, dan tetapi Dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Petrus protes. Petrus katakan, Tuhan, jangan bilang seperti itu tidak akan terjadi, itu tidak benar. Nah, rupanya Yesus sadar betul bahwa protes Petrus itu didorong oleh kasihnya kepada Yesus. Tetapi Yesus juga rupanya sadar, Bapak, Ibu, dan saudara, bahwa iblis yang pernah menggoda Dia di padang gurun sekarang hadir lagi dan memakai Petrus, murid yang Tuhan kasih itu, untuk menyimpangkan Yesus dari ketaatannya kepada Allah. Petrus menegur Yesus dengan tegas dan mengatakan bahwa apa yang Yesus katakan tidak akan terjadi, tidak boleh terjadi. Karena itu berbeda dengan yang mereka pikirkan, itu berbeda dengan rancangan atau bayangan mereka semua tentang Mesias. Tetapi Yesus kemudian menegur Petrus dengan keras. Yesus katakan, apa yang engkau pikirkan berbeda dengan apa yang Allah pikirkan. Yesus dengan tegas mengatakan bahwa rancangan yang ada dalam cara pandang Petrus, dalam cara pikir orang-orang pada waktu itu berbeda dengan rancangan yang ada pada Allah. Apa yang mereka pikirkan berbeda dari yang dipikirkan oleh Allah. Yesus yang pada waktu itu mengatakan dirinya Mesias, Dia bukan akan menjadi seorang raja yang mendapatkan kemenangan dengan gemilang. Sebaliknya Ia akan menjadi seorang yang rela menanggung penderitaan, bahkan kematian, yang akan dibunuh oleh ahli-ahli Taurat dan para pemimpin agama. Yesus melakukan semuanya itu sebagaimana kita tahu, Bapak, Ibu, dan saudara, adalah agar pengampunan dosa dan keselamatan bisa menjadi bagian dari umat yang percaya kepadanya. Petrus, Bapak, Ibu, dan saudara, rasanya mewakili kecenderungan kita, ya, kecenderungan manusia untuk selalu mau mengejar kesuksesan, kecemerlangan, keberhasilan, dan kita mau menghindarkan diri dari kesulitan dan penderitaan. Sedapat mungkin kita mau supaya kita tidak susah, kita tidak menderita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, memang tidak mudah memahami apa yang Allah pikirkan, tidak mudah memahami apa yang Allah rancang bagi hidup kita. Tetapi tadi kita sudah mendengar dalam kitab Yeremia, pasalnya yang ke-29 ayat ke-11, kita bisa yakini itu sebagai janji Allah bagi kita,
bahwa Ia tidak pernah merancang yang buruk di dalam hidup kita. Rancangan Allah bagi manusia adalah rancangan kesejahteraan dan bukan rancangan kecelakaan. Dan janji ini saya kira diteguhkan di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 10 yang mengatakan bahwa Ia datang untuk memberi hidup, dan hidup itu adalah hidup yang berkelimpahan. Memang seperti paradoks Bapak Ibu dan Saudara ya, bagaimana bisa janjinya adalah rancangan yang baik, janjinya adalah hidup yang berkelimpahan, tetapi kita juga diingatkan untuk tidak mengelakkan diri, tidak berusaha menghindari penderitaan dan kesusahan. Bapak Ibu dan Saudara, tentu kita sadar bahwa sebagai manusia kita rapuh. Sebagai manusia kita rentan, kita tidak punya kekuatan atau kuasa apapun untuk terus-menerus merangkul kebahagiaan, merangkul kesuksesan, kecemerlangan dalam hidup kita. Penderitaan, kegagalan, kesusahan adalah bagian dari bagian kita sebagai manusia, maksud saya. Karena itu yang bisa kita pikirkan, yang bisa kita percaya sekarang adalah bahwa meskipun dalam kesusahan, meskipun dalam penderitaan, dalam kesulitan, tetapi kita tidak kehilangan pengharapan, sebab apa yang Allah sudah rancang bagi kita, apa yang sudah Allah pikirkan bagi kita, yang sudah Allah rencanakan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera, adalah rancangan kebaikan dan bukan rancangan kecelakaan. Bagaimana kita bisa menerapkan ini dalam hidup kita yang sekarang ini serba sulit, Bapak Ibu dan Saudara sekalian? Kita tahu ya, tadi pandemi ini menjadi interupsi yang tidak menyenangkan, yang sangat mengganggu kita. Kita sadar betul bahwa sebagai manusia kita rapuh, kita rentan. Tapi kita sadar juga bahwa Allah yang kita percaya adalah Allah yang penuh kuasa, Allah yang adalah pemilik hidup kita, dan Dia yang penuh kuasa dan pemilik hidup itu, Dia memiliki rancangan yang baik untuk kita. Saya memikirkan dua hal Bapak Ibu dan Saudara yang bisa kita terapkan atau kita refleksikan di dalam hidup kita bersama. Yang pertama, kita punya pengharapan. Kita tahu bahwa dalam masa yang sulit ini kita tidak menjalaninya sendirian. Yang diperlukan dari kita sekarang adalah resiliensi atau daya tahan, daya lentur. Seperti pohon bambu atau bola ya. Bola itu kalau dilentingkan ke tembok dia akan kembali. Inilah yang harus terus kita hidupi, harus terus kita usahakan tingkatkan dalam diri kita. Memang sulit sekarang keadaannya, kita tahu itu. Tetapi kita tidak boleh menjadi seperti ranting yang kalau dibekokkan dia patah. Kita diajak untuk menjadi seperti bambu yang lentur, yang kalau dibekokkan dia bisa kembali lagi ke posisi semula. Daya tahan atau resiliensi itu bisa kita miliki karena kita percaya bahwa kita menghadapi hari-hari yang sulit ini bersama dengan Allah. Karena kita menghadapi, menjalani kesusahan dan penderitaan kita ini bersama dengan Allah yang turut menderita bersama dengan kita. Dan persekutuan menjadi salah satu tempat kita terus-menerus mendapatkan energi untuk memperbesar daya lenting kita itu. Yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita percaya bahwa yang Allah pikirkan adalah rancangan damai sejahtera, rancangan yang baik, maka dalam kesusahan kita tidak boleh merancang yang buruk terhadap sesama kita. Bapak Ibu, menarik sekali karena pada masa pandemi ini tingkat kekerasan dalam rumah tangga naik hampir 80% daripada sebelumnya. Dan ini bagi beberapa orang dapat diterima. Karena katanya memang ya begitulah, karena semua orang jadi stres, semua orang jadi susah pikirannya dan sebagainya. Tetapi kita belajar hari ini bahwa kalau kita percaya rancangan Allah adalah rancangan yang baik, rancangan penuh damai sejahtera, bahwa hidup yang Allah sediakan adalah hidup yang berkelimpahan, bukan hidup yang penuh kekurangan, hidup yang dalam ketakutan dan seterusnya, maka kita pun dipanggil untuk mendatangkan
damai sejahtera, mendatangkan hidup yang baik itu dalam keluarga kita, di tengah-tengah masyarakat kita. Meskipun sekarang kita semua mungkin tertekan, sekarang kita semua stres, kita semua takut, khawatir tentang hari depan kita. Percaya kepada Allah yang punya pikiran tentang kesejahteraan kita, percaya kepada Allah yang punya rancangan yang baik bagi hidup kita. Berarti kita mau menolong orang lain juga untuk percaya akan hal itu melalui apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan. Dalam konteks rumah tangga misalnya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya mengajak kita untuk terus-menerus melatih diri, mengelola emosi kita, mengelola stres kita, tidak mengecilkan mereka yang mengalami depresi, yang mengalami stres, tingkat stres yang berbeda dengan kita. Kita dipanggil untuk bersikap sewajarnya ya. Tidak boleh mengecilkan misalnya, oh segitu aja kok stres. Oh segitu aja depresi seperti tidak punya iman gitu ya. Karena daya tahan orang berbeda-beda Bapak Ibu dan Saudara. Tapi kita juga tidak boleh membesar-besarkan. Oh saya lebih stres daripada orang lain, karena itu saya bisa melakukan kekerasan. Oh saya lebih susah pikirannya daripada orang lain, maka saya boleh marah-marah, saya boleh mengatakan hal-hal yang buruk. Hal-hal yang seperti ini Bapak Ibu dan Saudara, marilah kita hindari. Dan kita usahakan supaya kita bersikap ramah, kita usahakan supaya kita mengatakan hal-hal yang baik, terutama kepada anggota keluarga kita. Berusaha untuk tidak melakukan kekerasan. Karena itulah yang Allah rancang, itulah yang Allah pikirkan, itulah yang Allah minta dari kita untuk kita lakukan di dalam hidup kita. Kiranya Allah yang merancang yang baik, Allah yang menjanjikan hidup yang baik, hidup yang penuh, hidup yang berbuah, yang berkelimpahan untuk kita, Dia yang memberi kita hikmat, memampukan kita, menolong supaya kita mampu melakukan apa yang kita dengar dan kita pelajari bersama-sama pada hari ini. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama dengan gereja Tuhan di berbagai tempat, marilah kita mengikrarkan kembali pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berdoa, kami bersyukur karena kasih setia Tuhan terus hadir di dalam hidup kami. Terima kasih karena Tuhan yang memampukan kami semua untuk boleh berkumpul, bersekutu melalui platform atau ruang virtual ini. Terima kasih Tuhan untuk para pelayan yang melayani hari ini. Terima kasih untuk pengurus dari GKI Yasmin. Terima kasih untuk kami semua yang telah Tuhan pakai untuk melayani jemaat Tuhan hari ini. Kami bersyukur juga untuk satu minggu yang sudah Tuhan berkati dengan berbagai hal, pemeliharaan, dan juga berkat-berkat yang kami terima. Terima kasih Tuhan. Kami mau datang membawa syafaat kami ke hadapan Tuhan. Kami mau bersatu hati dan berdoa untuk kesehatan pengurus GKI Taman Yasmin dan jemaat serta majelis jemaat GKI Pengadilan. Tuhan tolonglah saudara-saudari kami ini dalam melaksanakan tugas pelayanan mereka. Kami percaya Tuhan yang memberkati kehidupan mereka, pekerjaan, dan juga keluarga mereka. Kami berdoa untuk pemerintah pusat, pemerintah Kota Bogor, beserta seluruh jajaran aparat
dalam menyelesaikan masalah intoleransi di Indonesia, serta keberanian untuk menyatakan kebenaran. Dan untuk kelompok intoleran, kiranya Tuhan membuka hati dan memakai mereka untuk memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa juga untuk berbagai kegiatan pelayanan di Bapos GKI Taman Yasmin terkait diakonia, ibadah online, dan juga program Yasmin Berdoa. Tuhan kiranya tolong semua yang ambil bagian di dalamnya. Tuhan tolong para petugas, para pelayan, dan juga jemaat Tuhan supaya melalui kegiatan-kegiatan ini persekutuan tetap hangat dan tetap dapat saling menopang satu dengan yang lain. Kami mohon pertolongan Tuhan juga untuk berbagai upaya pemerintah dan masyarakat mengatasi permasalahan pandemi dan memutus rantai penularan COVID-19. Kami berdoa untuk mereka yang terdampak, baik yang dirawat di rumah sakit maupun isolasi mandiri. Tuhan tolong beri kesabaran dan keteguhan hati. Begitu juga untuk pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak selama pandemi COVID-19. Tolonglah Tuhan beri hikmat dan kemampuan untuk mengatasi hal ini. Biarlah kami juga sebagai warga masyarakat, sebagai warga bangsa, kami boleh terus disiplin dan bertanggung jawab mengikuti protokol kesehatan serta menjalani kenormalan baru. Dan kami boleh saling mengingatkan orang-orang di sekitar kami. Kami berdoa untuk anak-anak kami Tuhan yang masih harus belajar mengajar jarak jauh dengan adanya pandemi ini. Kami tahu mereka mungkin sudah merasa bosan, sudah ingin berjumpa dengan teman-teman dan guru. Kiranya Engkaulah yang menghibur mereka dan mampukan para orang tua supaya boleh bersabar, boleh berhikmat untuk mendampingi anak-anak mereka belajar secara online. Dalam kasih kami mengingat jemaat Tuhan dan juga orang-orang yang kami kasihi yang terganggu kesehatannya. Baik jemaat Tuhan di Bapos GKI Taman Yasmin yang tidak kami ketahui namanya tetapi sekarang dalam keadaan sakit dan lemah fisik. Engkaulah Tuhan yang menyembuhkan, yang memulihkan. Kau juga yang memberikan kesehatan kepada kami semua. Begitu juga bagi jemaat, pengerja, majelis jemaat dan pendeta GKI Pengadilan Bogor. Tuhanlah yang menopang, menguatkan dan memberi kesehatan. Kami berdoa juga untuk para pendeta dan keluarga yang selama ini melayani ibadah GKI Yasmin. Kami mohon Tuhan memberi kesehatan kepada semua pendeta dan pelayan supaya boleh terus melayani umat Tuhan dalam masa-masa yang sulit ini. Dalam kasih kami mengingat Bapak Roy Kapur Sinaga yang sedang sakit, Ibunda dari pendeta Ira Imelda yang juga dalam proses pemulihan di rumah, Bapak Bambang dan Ibu Kristin, orang tua dari saudara Enggar Listantri yang juga dalam keadaan sakit, Ibu Wanastri, istri dari Bapak Pendeta Ferdi Suliman yang terus mengalami kemoterapi secara rutin, Bapak Pendeta Steve Suliman, Pendeta Binsar Papahan, dan Pendeta Julian Chandra yang juga sedang dalam masa pemulihan. Kiranya Engkau yang menopang dan menguatkan semua kawan-kawan kami ini Tuhan. Engkau yang menghibur, Engkau yang memberikan pemulihan yang sempurna sesuai dengan kehendak-Mu. Bagi keluarga yang merawat, kiranya juga Tuhan berkati, Tuhan tolong, supaya semuanya dapat memberikan pendampingan dan perawatan yang baik dengan pertolongan Tuhan. Bagi kami semua, keluarga-keluarga pribadi-pribadi yang ikut ibadah ini Tuhan, kami percaya Tuhan mendengar juga doa-doa yang tidak kami katakan. Tuhan mengetahui pergumulan kami dan Tuhan hadir menemani bahkan menolong kami untuk menemukan jalan keluar dan penyelesaian dari setiap pergumulan. Inilah doa kami Tuhan yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ampuni kami, seperti kami ampuni
Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, di hari Minggu ini marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan membawa persembahan yang sudah kita siapkan. Selama kita beribadah secara daring, persembahan dapat kita berikan melalui transfer ke Bank BNI dengan nomor rekening seperti yang tertera pada layar, atau dengan cara mengumpulkan masing-masing di rumah dan akan kita berikan setelah kita bisa beribadah normal kembali. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita hari ini yaitu dari Roma 12 ayat 1 yang tertulis demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Marilah kita mengumpulkan persembahan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 302 ayat 1 sampai 3, Ku beri persembahan. Mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Tuhan Allah kami di surga, Allah yang maha kuasa, yang adil dan penuh kasih karunia. Oleh karena kasih karuniamu lah, Engkau telah memanggil dan menyelamatkan kami untuk kembali menjadi anak-anak-Mu, dan Engkau menjadi Bapa dan Allah kami. Sebagai rasa syukur kami kepadamu, hari ini kami membawa persembahan di hadapan-Mu Tuhan. Terimalah dan berkatilah. Ajarilah kepada kami untuk senantiasa belajar dan mencari apa yang menjadi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, tibalah saatnya kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Namun hendaknya persekutuan kita dengan Tuhan tidak berhenti sampai di sini. Tuhan sudah memanggil dan menyelamatkan kita, maka marilah kita kembali kepada karya dan pelayanan kita kepada Tuhan dengan terus mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, dan senantiasa menyelaraskan pikiran kita dengan pikiran Tuhan, kehendak kita dengan kehendak Tuhan.
Mari kita akhiri dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 177 ayat 1 sampai 3. Aku Tuhan semesta. Aku Tuhan semesta, jadilah aku dengar, kau di dunia yang gelap, bersamalah. Akulah pencipta terang, malam jadi benderang, siapakah utusanku membawa terang? Ini aku, utus aku, ku dengar engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku, ku prihatin akan umatmu. Aku Tuhan semesta, ku menanggung sakitmu, dia menangis karena kau tak mau dengar. Kan ku rebah hatimu, yang keras jadi lembut, siapa bawa firman-Mu, utusan-Mu. Ini aku, utus aku, ku dengar engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku, ku prihatin akan umatmu. Aku Tuhan semesta, ku melihat yang resah, orang miskin dan lesu, aku jamah. Aku ingin memberi perjamuan surgawi, siapa mewartakannya, siapakah? Ini aku, utus aku, ku dengar engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku, ku prihatin akan umatmu. Saudara-saudara, kita telah mendengar firman Tuhan yang menghibur kita hari ini, bahwa Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang memikirkan, yang merancangkan damai sejahtera, hidup yang baik, hidup yang berkelimpahan bagi kita sekalian. Ini membawa pengharapan baru di dalam hidup kita, menguatkan kita, dan kita dipanggil untuk dalam masa-masa sulit ini memiliki daya resiliensi, daya lenting, supaya kita tidak mudah patah dan kita juga dapat membawa damai sejahtera, membawa kebaikan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita dengan membawa keputusan dan berkat. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat.
memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 amin, Kalaku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalaku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalaku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalaku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku,
seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bagus, iya.